warnanya dan bunyi dentingannya itu juga dari wataknya ya. Jadi tiap-tiap besi atau logam ya yang dipakai untuk membuat keris itu punya watak sendiri-sendiri. Makanya ada Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, ini masih di suasana tahun baru ya. Dan tentunya ada harapan-harapan baru ya. Jadi kita akan membahas tentang sebuah keris baru dan harapan-harapan. Kenapa sih seseorang kayak zaman dulu ataupun di masa sekarang itu memesan sebuah keris ya. Tentu dia memiliki harapan-harapan tertentu ya. Nah, sebelum saya bahas tentang keris itu sebenarnya seperti apa, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini masih tanggal 3 ya, 3 Januari ya. Jadi masih dalam suasana tahun baru lah. Dan kita berharap kayak untuk diri kita pribadi, untuk kedepannya semakin bertambah baik ya. Rezekinya makin lancar dan kebahagiaannya semakin ditambah ya. Kalau untuk kayak lingkungan masyarakat kita atau negeri kita paling tidak akan lebih aman, tentram dan damai ya, sehingga apapun yang kita inginkan bersama bisa tercapai ya. Jadi salah satunya ya bisa lolos Piala Dunia 2026 nanti ya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas sebuah keris ya. Nah, sebenarnya keris itu apa sih ini ya? Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru melihat channel saya ini, jadi ini adalah simbol sebuah harapan atau doa ya. Keris ini memang kalau zaman dulu mungkin di awalnya kalau kita lihat relief di candi mungkin itu ada yang fungsinya sebagai senjata ya, tapi semakin ke belakang lebih ke fungsi piandel atau pusaka ya. Jadi kalaupun senjata itu adalah senjata yang paling terakhir digunakan ya, senjata pamungkas ya. Nah, kalau di zaman mulai kayak Majapahit ke belakang ya, Demak, Pajang, Mataram atau sampai sekarang itu lebih ke fungsi pusaka aja yang diutamakan ya, atau lebih ke esoteris itu sebagai simbol-simbol ya, filosofi ya, bahkan untuk lambang status ya, karena biasanya keris tertentu itu bisa menunjukkan status seseorang ya, termasuk kayak kinatanya, materi bahan kayak gitu ya. Nah, karena dari sebuah keris itu paling enggak itu ada 3 hal yang bisa kita tangkap ya, atau kita jabarkan ya dalam ilmu perkerisan. Jadi keris itu memang dibuat dari materi khusus ya, jadi besi, bahan pamor, celorok baja gitu ya, atau zaman dulu logam-logamnya disebut besi ya. Itu macam-macam, ada karangkijang, pulosani, mangangkang, ambal dan lain-lain ya. Dan itu memang selain bisa dilihat dari fisiknya, seratnya, warnanya dan bunyi dentingannya, itu juga dari wataknya ya. Jadi tiap-tiap besi atau logam ya zaman dulu dipakai untuk membuat keris itu punya watak sendiri-sendiri. Makanya ada istilah besi duwe watak ya, atau besi punya watak. Lalu yang berikutnya adalah dapur mengku karep. Dapur itu bentukan ya, praenane istilahnya ya, bentukan sebuah keris itu. Ada dapur brojo, tilam upe, sampai dapur nogo atau nogo sosro seperti itu ya. Jadi sebuah dapur itu ada harapan di dalamnya ya. Kayak misalnya kayak tilam UP itu harapannya agar si pemiliknya itu tentram, damai hidupnya seperti itu ya, atau lebih ke ketentraman ya. Dan tiap-tiap dapur punya harapan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah pamor wis ngarani. Jadi dari pamor yang terdapat dalam sebuah keris itu kita bisa memperkirakan bahwa itu doanya itu seperti apa. Jadi doa yang dipanjatkan empu itu ya, itu seperti apa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya kayak keris ini, tentu ini keris baru ya. Kemarin ini adalah salah satu keris baru saya ya. Look 7 ya, Look 7 ya. Kalau orang-orang bilang filosofi dasarnya, jadi selain untuk kejujuran dan tolak balak, pitu itu filosofinya pitulungan ya, atau pertolongan. Jadi harapannya agar si pemilik selalu mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Entah apapun jalannya, entah melalui manusia lain atau makhluk lain seperti itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Maka dari pamornya juga, ini kalau teman-teman lihat ada pamor udan mas ya, jadi bulatan-bulatan kecil ya. Walaupun mungkin terlalu kecil untuk pamor udan mas, tapi tetap orang nyebutnya kita pamor udan mas ya. Kita nyebutnya udan mas ya. Itu salah satu pamor karejeken ya. Jadi diharapkan agar si pemiliknya itu mudah dalam mencari rezeki atau mendapatkan rezeki. Jadi apa yang dikerjakan itu rezeki itu mudah mengalir mendapatkan. Nah, itu adalah istilahnya kalau keseluruhan ada doa-doa dan harapan dari sebuah keris itu ya.
Nah, jadi seperti itu. Kalau ini sendiri saya Carito Kasapto ya, keris ini ya. Ini pernah saya bahas ya di beberapa video saya sebelumnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau kita ngomong tahun baru, biasanya ada harapan-harapan tertentu ya, tahun baru apapun ya. Sama seperti orang kalau pesan sebuah keris itu biasanya punya harapan-harapan tertentu ya. Dan biasanya membuat keris itu berdasarkan pesanan, dan yang pesan itu pasti punya keinginan atau harapan. Makanya dia memesan sebuah keris. Nah, mungkin itu saja ya sekilas untuk video di awal tahun 2023 ini. Paling enggak mengenal lah, jadi keris itu bukan sekedar klenik gitu ya. Kalau mungkin selama ini teman-teman tahunya keris adalah klenik, sirik atau apa itu sebenarnya bukan ya. Jadi jauh dari kata itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan ini adalah detail bila keris Look 7 saya ya, Carito Kasapto ya, dengan pamor udan mas. Keris ini sendiri dibuat di era sekarang ya, atau orang-orang nyebutnya di era kamardikan. Ginejer ning Wedotomo, mrih tan kembo kembanganing pambudi. Mangkon nadyan tuwa pikun, yen tan mikani rasa, yekti sepo sepilir sepah asamun. Dijelaskan dalam Wedatama agar tidak kendor dalam berusaha, padahal walau tua renta kalau tidak mengetahui jiwa, sungguh tidak enak, seperti ampas tidak berguna.